keuangan. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan sedikit tentang tugas kebiasaan. Ya, ini tugas besar yang keempat. Langsung saja. Produk saya adalah dropship. Kalau di saya ini dropshipnya gambarnya dropship itu seperti sepatu dan juga jersey sepak bola. Perkembangan online shop atau toko online melalui media internet sudah menjamur di Indonesia, bahkan sudah sangat dikenal baik oleh orang ramai. Banyaknya beragam kemudahan dalam berbelanja dan bermacam jenis produk dan jasa yang ditawarkan membuat masyarakat Indonesia menjadikan online shop sebagai salah satu tempat berbelanja baru selain pusat perbelanjaan. Hal ini membuat banyak penjual online shop yang berlomba-lomba menawarkan produknya dengan berbagai cara yang menarik konsumen untuk berbelanja. Mereka memanfaatkan keadaan di mana online shopping sedang sangat diminati oleh masyarakat Indonesia sampai saat ini. Penjelasan dropship adalah sebuah teknik pemasaran di mana penjual tidak menyimpan stok barang dan di mana juga penjual mendapatkan order. Penjual tersebut langsung menuliskan order dan detail pengiriman barangnya ke distributor, supplier ataupun produsen. Seorang dropshipper itu hanya mencari penjual, hanya mencari pembeli. Lalu setiap order yang diajukan oleh pembeli diteruskan kepada supplier supaya nanti supplier yang langsung mengirim ke pembeli. Dropship adalah sistem dan pola bisnis yang populer terutama sejak kemunculan dunia digital internet. Dengan pola dropship banyak pihak yang terbantu, baik itu supplier, dropshipper, dan konsumen atau pembeli. Supplier adalah pemilik barang yang memiliki stok. Dropshipper adalah penjual, marketer, atau seller. Yang menjual barang milik supplier, dan konsumen adalah pembeli yang membeli barang dari dropshipper. Adapun permasalahan seorang dropshipper itu adalah kalah saing harga. Maksud kalah saing harga di sini adalah jika kita menjual di marketplace yang sama dengan supplier yang kebetulan memang berjualan di marketplace yang sama, kemungkinan harganya pasti berbeda. Dari supplier pasti jauh lebih murah dengan harga yang kita tawarkan sebagai dropshipper. Maka dari itu selanjutnya adalah keterbatasan stok. Keterbatasan stok ini dimaksudkan adalah ketergantungannya kita seorang dropshipper terhadap supplier. Bila mana supplier tidak memiliki barang yang komplit, sudah dipastikan kita juga kewalahan untuk memenuhi permintaan pasar. Perbedaan lokasi di sini adalah bila mana seorang dropshipper atau sebuah perusahaan dropshipper ini berbeda lokasinya dengan supplier. Jadi untuk biasanya tuh kalau untuk pengiriman bisa terdetek ketika kita supplier itu mengirim dari lokasi A, sedangkan toko yang kita buka sebagai dropshipper ini adalah di lokasi B. Jadi secara data memang data yang dilihat oleh pembeli adalah barang datang dari tempat A bukan dari tempat B. Selanjutnya tentang pertanyaan customer. Pertanyaan customer di sini mungkin seputar barang, kualitas barang, terus ketersediaan barang, itu semua kita harus siasati dengan mungkin kalau kita itu biasanya kalau mau ke customer mungkin bisa dibilang kayak
cek dulu barangnya di gudang ya, ada atau enggak, apa ready atau enggak. Jadi kita di situ juga koordinasi sama si supplier tentang barang itu tersedia atau tidak. Selanjutnya adalah solusinya. Nah, solusinya ini di poin pertama, bersaing di line marketplace. Dengan bersaing di sini, bersaing di line marketplace itu maksudnya kita antara supplier dengan kita sebagai dropshipper bersaing di beda marketplace. Jadi semisal si dropship itu pasang iklan di Tokopedia, sedangkan si supplier dia pasang barang ada di Shopee misalkan gitu. Jadi kita tuh nggak terlalu timpang antara yang satu kan sebagai dropshipper otomatis jauh lebih mahal ketimbang harga si supplier. Selanjutnya dengan menampilkan produk yang lebih menarik. Produk yang lebih menarik diharapkan bukan produk sih, lebih ke tampilan si di marketplace-nya itu mungkin menarik nih supaya orang makin tertarik untuk membeli produk kita. Selanjutnya adalah selalu update stok barang supplier. Kita harus tahu barang-barang mana yang sebenarnya ready untuk dijual. Kita sebagai dropshipper kita harus terus update. Contohnya misal di Tokopedia itu ada fiturnya, misalkan persediaan barangnya itu berapa, terus ukurannya, nah itu kita bisa update di situ. Nah, yang ketiga adalah solusinya tentang perbedaan lokasi. Nah, perbedaan lokasi kita siasati dengan pengiriman yang tepat waktu. Walaupun secara pengiriman barang tidak sesuai dengan lokasi toko kita, semisal si dropshipper itu berada di lokasi B, sedangkan supplier berada di lokasi A, kita siasati dengan pengiriman barang yang tepat waktu aja. Selanjutnya permasalahan tentang pertanyaan customer. Nah, banyak pertanyaan tentang customer. Kita sebagai dropshipper selalu menjawab pertanyaan customer dan selalu berkoordinasi dengan supplier tentang apa yang mereka tanyakan. Misal tadi saya bilang contoh kayak nanya kualitas barang, ketersediaan barang. Nah itu pokoknya sebisa mungkin seorang dropshipper itu harus responsif terhadap pembeli. Dari sneaker adalah segmentasi secara geografis terbuka untuk seluruh wilayah Indonesia, karena kita jualannya ini lewat online dan sosial media yang kemungkinan bisa untuk diakses untuk seluruh orang yang ada di Indonesia, kecuali yang nggak ada sinyal mungkin. Lihat target konsumen kami semua kalangan, baik kalangan bawah, menengah maupun kalangan atas. Secara harga, kenapa saya bilang masih bisa kalangan bawah maupun semua kalangan? Karena secara harga memang masih terjangkau. Semacam jersey itu mungkin cuma paling mahal banget 200.000, kecuali kalau sepatu yang secara kualitas premium memang agak lumayan. Secara posisi, Chang Sneakers berkomitmen untuk selalu memprioritaskan kepuasan pelanggan dengan pelayanan dan produk yang tidak mengecewakan. Ini adalah tim Chang Sneakers. Saya Rizal Saputra di bagian penghubung dengan supplier sekaligus admin di marketplace Tokopedia, juga WhatsApp. Yang kedua Faisal Ramadan, dia di bagian marketing dan admin Instagram dan lain. Yang terakhir Sandy Agustian, bagian data dan keuangan. Jadi setiap ada order perharinya itu melalui dari Tokopedia, melalui WhatsApp, terus Instagram maupun lain, setiap harinya sebelum jam 2 itu orderan untuk hari itu
sudah dikumpulkan datanya. Data-data itu nanti saya serahkan ke saudara Sandy. Nah, nanti dia yang mengelola untuk sekaligus untuk menyiapkan pengiriman barangnya. Nah, ini adalah sistem dropship. Sistem dropship ini pembeli order barang kepada dropshipper. Nah, saya dan tim di sini bertindak sebagai seorang dropshipper. Saya mencari pembeli ini lewat marketplace yang saya katakan. Contohnya kayak tadi lewat Tokopedia, lewat Instagram, Line, dan juga WhatsApp. Ketika saya mendapatkan pembeli, saya akan meneruskan pesanan saya ke supplier. Pesanan ini nantinya supplier yang akan kirim ke pembeli dengan nama dropshipper, dengan nama Chang Sneakers. Jadi kita memang di sini cuma sebatas jasa mencari pembeli dan meneruskan pesanan ke supplier, lalu supplier yang mengirim barang itu kepada pembeli. Terus profesionalitas, Chang Sneakers selalu bersikap profesional dengan konsumen, berlandaskan terciptanya simbiosis mutualisme di antara keduanya. Secara integritas, Chang Sneakers berkomitmen untuk selalu memprioritaskan kepuasan pelanggan dengan pelayanan dan produk yang tidak mengecewakan. Relationship-nya menjaga hubungan baik dengan konsumen, selalu responsif terhadap pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke kita. Medianya Instagram, Tokopedia, Line, dan WhatsApp. Mungkin dari saya cukup sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.